Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nia Widiawati dalam pembelajaran matematika Ayo Kesmat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan nilai mutlak. Sebelum lanjut ke materinya, terlebih dahulu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Untuk dukungan kalian, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita ke materinya, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, ada dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai nilai mutlak ini. Selanjutnya, cara yang kedua bisa menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Untuk sifat-sifat nilai mutlaknya, yaitu yang pertama, jika nilai mutlak X sama dengan A, maka penyelesaiannya dapat berupa X sama dengan A dan X sama dengan negatif A. Yang kedua, jika nilai mutlak X sama dengan A, maka penyelesaiannya yaitu X kuadrat sama dengan A kuadrat. Untuk lebih jelasnya, lanjut saja kita ke contoh. Contoh yang pertama. Carilah penyelesaian dari nilai mutlak X plus 5 sama dengan 6. Di sini saya akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama tadi menggunakan definisi nilai mutlak. Dari soal nilai mutlak X plus 5 sama dengan 6, maka yang pertama, ini bernilai positif. Untuk X plus 5 lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar sama dengan negatif 5. Yang kedua nilainya negatif. Untuk X kurang dari negatif 5. Sekarang yang pertama, untuk X-nya ini lebih besar sama dengan negatif 5. Lebih besar sama dengan negatif 5. Dari soal X, nilai mutlak X plus 5 sama dengan 6, maka penyelesaiannya ini kita ganti yang ini. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 5. Berarti kita ganti X plus 5 sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 1. Sekarang, untuk X-nya 1 ini, apakah lebih besar dari negatif 5? Benar. Jika benar, berarti ini X-nya 1 ini memenuhi. Yang kedua, untuk X-nya kurang dari negatif 5, yang ini. Maka, dari soal nilai mutlak X plus 5 sama dengan 6, maka untuk yang ini, untuk nilai mutlak ini, kita ganti yang ini. Berarti negatif X plus 5 sama dengan 6. Berarti negatif X negatif 5 sama dengan 6. Negatif X sama dengan 11. X sama dengan negatif 11. Sekarang, negatif 11 ini apakah kurang dari negatif 5? Benar ya. Jika benar, berarti memenuhi. Dari ini memenuhi, ini juga memenuhi, maka penyelesaian dari nilai mutlak X plus 5 sama dengan 6, yaitu, atau bisa saya tulis, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 5 sama dengan 6, yaitu negatif 11,1. Ini saya urutkan dari yang kecil dulu, dari negatif 11.
Sampai sini. Oke ya, paham? Selanjutnya, ke cara yang kedua, menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama dulu, jika nilai mutlak X sama dengan A, maka penyelesaiannya ini. Dari soal ini. Berarti ini X-nya ini, di sini, X-nya X. Berarti untuk ini, untuk soalnya, nilainya kita ganti X plus 5. A-nya kita ganti 6, maka kita nanti penyelesaiannya X plus 5 sama dengan 6. A-nya 6. X sama dengan 1. Dan ini X sama dengan negatif A. X-nya X plus 5. Sama dengan negatif A, berarti di sini negatif 6. Maka X-nya negatif 11. Dari cara pertama tadi sama ya, jadi himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari nilai mutlak X plus 5 sama dengan 6, yaitu negatif 11,1. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua, ini. Jika nilai mutlak X sama dengan A, maka penyelesaiannya kalian pangkatkan. Dari soal ini, kita pangkatkan. Berarti X plus 5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kita pangkatkan menjadi X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 36. X kuadrat plus 10X kurangi 11 sama dengan 0. Lanjut kita faktorkan. Penfaktorannya yaitu jika ditambah ada 10, dua bilangan jika ditambah ada 10, jika dikali ada negatif 11, yaitu bilangan ya 11 sama negatif 1. Kalau kita faktorkan ini, jadi X-nya yaitu negatif 11 atau X-nya 1. Sama enggak? Sama ya. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 11 dan 1. Ini tadi soal untuk nomor 1. Selanjutnya ke contoh yang kedua. Carilah penyelesaian dari 2X kuadrat kurangi 5 nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0. Kira-kira di sini bisa nggak menggunakan sifat-sifatnya? Ada nggak yang sifat-sifatnya bentuknya kayak gini? Kalau nggak ada, ini berarti bisa diselesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Penyelesaiannya dari soal 2X kuadrat kurangi 5 nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0. Di sini ada nilai mutlak X. Kita definisikan dulu untuk nilai mutlak X. Yang pertama nilainya positif. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua nilainya negatif. Untuk X-nya kurang dari 0. Yang pertama dulu, untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Dari soal 2X kuadrat kurangi 5 nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0. Sekarang nilai mutlak X ini, untuk yang pertama kita ganti ini. Berarti 2X kuadrat kurangi 5X plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya kalian faktorkan. Kalau kita faktorkan akan menjadi 2X negatif 3. Kalau dikali ada negatif 3, berarti ini nanti negatif 1 sama dengan 0. Maka X-nya nanti menjadi X-nya yang pertama ini X sama dengan 3/2 atau X-nya sama dengan 1.
Sekarang, dari ini, 3x-nya 3/2 apakah lebih besar sama dengan 0? Lebih besar? Ya, lebih besar ya, berarti memenuhi. Apakah satu ini lebih besar dari 0? Benar, jika benar memenuhi. Selanjutnya, yang kedua, untuk x-nya kurang dari x-nya kurang dari 0. Maka dari soal 2x kuadrat kurangi 5 nilai mutlak x plus 3 sama dengan 0. Maka nanti ini nilai mutlak x-nya ini nanti kita ganti ini negatif x. Berarti 2x kuadrat kurangi 5 min x plus 3 sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat plus ini negatif berarti plus 5x plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jika dikali ada 3. Berarti ini nanti plus 3, sini juga plus 1 sama dengan 0. Untuk x yang pertama yaitu negatif 3/2 atau yang kedua x-nya negatif 1. Sekarang untuk x yang pertama ini negatif 3/2 ini apakah kurang dari 0? Benar. Jika benar berarti memenuhi. Ini negatif 1 kurang dari 0? Ya. Benar, berarti memenuhi. Dari 2 ini, 2x ini didapat jadi himpunan penyelesaian dari ini, dari 2x kuadrat kurangi 5 nilai mutlak x plus 3 sama dengan 0, yaitu bisa disebut himpunan penyelesaian ya, yaitu kita urutkan dari yang paling kecil, berarti negatif 3/2, negatif 1, 1, dan 3/2. Ini untuk contoh yang kedua. Selanjutnya, di sini ada soal. Tolong kalian kerjakan sebagai latihan mandiri kalian. Ada 3 soal. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.